Terima kasih telah mengklik video ini. Di sini kita bisa belajar matematika bersama Putra TV. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-temannya agar bisa kita saling berbagi video. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada postingan kita kali ini kita akan membahas soal hot CPNS pada tahun 2021 yang berhubungan dengan materi. Yang pertama aritmatika sosial, yang kedua adalah perbandingan, dan yang ketiga adalah peluang. Ada 3 materi yang kita bahas di sini, yaitu kita akan membahas soal-soal HOTS yang keluar pada CPNS tahun 2021 ini. Langsung saja kita lihat contoh soal yang pertama. Joni menjual 1 unit laptop kepada Riko seharga 5 juta, akan tetapi ia memberikan diskon dengan 20% kepada Riko. Dari penjualan tersebut Joni mendapatkan untung 20%. Berapakah harga awal Joni membeli laptop? Nah, di sini kita cara biasa dulu ya, nanti kita bagikan trik untuk menyelesaikannya. Nah, dengan cara biasa, diskon yang diperoleh oleh Riko nilainya sama dengan 20%, berarti 20 per 100 diskon harganya dulu ya, dikali dengan 5 juta, dikali dengan 5 juta, maka diskon yang diperoleh, ini kita tewaskan nolnya 2, bisa tewas tinggal 1 juta. Jadi diskon yang diperoleh oleh Riko adalah 1 juta. Maka harga beli laptop yang diperoleh oleh Riko nilainya sama dengan 5 juta dikurang 1 juta ya, 4 juta jadinya. Jadi harga beli yang diperoleh oleh Riko adalah 4 juta. Nah, dari penjualan tersebut Joni mendapatkan untung 20%. Jadi persentase untungnya sebesar 20%, yaitu 20 per 100 dikali dengan 4 juta. Nah, maka untung yang diperoleh oleh Joni adalah sebesar 3.200.000 ya, 800.000. 800.000 ini bisa kita tewaskan 0 2 kali, jadi 40.000 dikali 20, 800.000 ya, 800.000. Jadi keuntungan yang diperoleh oleh Joni dari penjualan laptop yaitu sebesar 400.000. Maka harga beli laptop tersebut di awal-awal nilainya sama dengan 4 juta dikurang dengan untungnya yaitu 800.000. Jadi nilainya sama dengan 3.200.000. Jadi harga beli dari laptop tersebut pada Joni yaitu 3.200.000. Maka jawabannya di sini B. Jadi harga laptop di awal-awal adalah 3.200.000. Nah, ini cara biasa. Nah, gimana sih trik untuk menyelesaikannya? Kita berbagi trik untuk menyelesaikan soal ini. Di sini harga beli yang diperoleh oleh Riko, harga belinya ya, kita perhatikan karena diskonnya 20%, maka harga belinya yang menjadi 80% ya. Karena 100 kita anggap harga beli awal itu 100, berarti 100 dikurang 20 berarti 80%. Kalau nanti diskonnya 30% berarti 70% gitu ya. Nah, yang kedua, harga beli yang kedua kita perhatikan setelah mendapatkan untung 20%, maka harga belinya juga menjadi 80% juga ya. 80%. Karena untungnya 20, maka harga belinya 80%. Maka harga beli dari laptop di awal-awal pertama kali ya, atau di awal-awal nilainya sama dengan harga beli harga beli Riko 80%, berarti 80 per 100 dikali harga beli yang diperoleh oleh Joni 80% juga, berarti 80 per 100 juga, dikali dengan harga laptop yaitu 5 juta. 5 juta. Nah, ini untuk menyelesaikan trik untuk menyelesaikan soal yang berhubungan dengan diskon yang beruntung. Nah, ini kita tewaskan nolnya 2 dulu, tewas. Ini juga ya, tewas, berarti nolnya 4 tewas jadinya nih. Nah, gitu. Berarti nilainya sama dengan
80 dikali 80 dikali dengan 500 ya, dikali dengan 500. Maka harga laptop di awal-awal, harga beli laptop di awal-awal 80 dikali 80 6.400 dikali 500.000, nilainya sama dengan 3.200.000. Jadi sama ya cara yang pertama dengan cara yang kedua atau triknya. Maka harga laptop tersebut 3.200.000. Nah, ini trik untuk menyelesaikan untung yang beruntun atau diskon yang beruntun. Nah, langsung saja kita lihat contoh soal yang kedua. Sebuah toko memberikan diskon besar-besaran yaitu 20% ditambah 30% ditambah 20%. Tony membeli sepatu dengan harga 120. Berapakah harga sepatu yang harus dibayar Tony untuk mendapatkan diskon dari toko tersebut? Setelah mendapatkan diskon dari toko tersebut. Nah, di sini harga belinya menjadi, triknya langsung saja kita bahas triknya. 20% berarti 80% ya kan? Ini harga belinya menjadi 70%. Ini harga belinya menjadi 80%. Berarti umpamanya 100% dikurang dengan diskonnya berarti 80%. Nah, 100% dikurang diskon 30%. Nah, 100% dikurang diskon menjadi 80%. Maka harga beli dari sepatu tersebut, harga beli dari sepatu tersebut menjadi 80 per 100 dikali 70 per 100 dikali 80 per 100 dikali harga sebelum diskon yaitu 120.000. Nah, maka nilainya, nah ini bisa kita tewaskan nolnya 4 dulu. Tuh 2, 3, 4 tewas, berarti ini hilang ya 100-nya 2. Nah, ini juga kita sederhanakan, aja. Nih nolnya kita hilangkan 2. Ini 1, ini berarti yang kedua. Oke, maka nilai yang tersisa adalah 8 dikali 7 dikali 80 dikali dengan 12. Nah, inilah yang menjadi harga beli. Jadi harga beli dari sepatu tersebut adalah 8 kali 7 56. Oke, 56. 80 dikali dengan 12 nilainya sama dengan 4.480 ya, 4.480. Maka harga beli tersebut 56 dikali dengan 4.480 nilainya menjadi 53.760. Nah, ini adalah harga beli sepatu di toko tersebut. Nah, langsung saja kita lihat soal yang ketiga. Harga sebuah raket di toko sport adalah 400.000. Riko ingin membeli raket tersebut dan mendapatkan diskon sebesar 50% ditambah 20%. Maka harga Riko harus membayar ke toko tersebut setelah mendapatkan diskon adalah. Nah, kita perhatikan berarti harga beli yang pertama yaitu 100 dikurang 50 ya, 50%. Harga beli yang kedua 100 dikurang 20 80%. Nah, kita selesaikan soal tersebut. Nah, maka harga beli dari raket tersebut nilainya sama dengan 50 per 100 dikali dengan 80 per 100 dikali dengan harga raket tersebut yaitu 400.000. Nah, 400.000. Maka nilainya menjadi, nah ini bisa kita tewaskan 0,4 1 2 3 4 tewas. Ini juga tewas jadinya ya. Jadi yang tersisa 50 dikali 80 dikali dengan 40. Maka nilainya sama dengan 5 dikali 8 40, 40 kali 40 160 ya, 160.000. Nah, kalikan 160.000. Jadi harga raket tersebut menjadi 160.000. Maka pilihan gandanya adalah E. Nah, ini ya untuk aritmatika sosial. Nah, inilah materi yang berhubungan dengan aritmatika sosial. Nah, contoh-contoh soal yang berhubungan dengan aritmatika sosial. Langsung saja kita lihat materi yang kedua yaitu perbandingan.
baik itu perbandingan senilai maupun perbandingan berbalik nilai. Langsung saja kita lihat contoh soal tahun ini yang berhubungan dengan CPNS 2021. Nah, soal yang pertama, Ari, Diko, dan Zaki bisa menyelesaikan pekerja berturut-turut selama 10, 12, 15, dan 12 hari. Pekerjaan mereka akan selesai bila mereka bekerja bersama-sama berapa hari gitu. Nah, di sini kita harus mencari kemampuan mereka bekerja masing-masing dulu. Nah, pertama Ari, kemampuan dia dalam bekerja adalah 1/10 per hari. Begitu juga dengan Diko, kemampuan dia bekerja adalah 1/15. Sedangkan Zaki, kemampuan dia dalam bekerja adalah 1/12 per hari ya. Nah, maka bila mereka bekerja bersama-sama berarti kita jumlahkan. Berarti 1 per waktu, karena waktu ya, berarti 1/10 ditambah 1/15 ditambah 1/12. KPK dari 10, 15, dan 12 yaitu 60. 60 dibagi 10 6, 6 kali 1 6, tambah 60 dibagi 15 4, 4 dikali 1 4, tambah 60 dibagi 12 5, 5 dikali 1 berarti 5. Jadi kemampuan mereka bekerja 6 tambah 4 10 tambah 5 15/60. Jadi waktu yang mereka perlukan bila mereka bekerja bersama-sama adalah 60 dibagi dengan 15. Jawabannya adalah 4 ya, 4 hari. Nah, ini adalah kemampuan mereka bila bekerja bersama-sama, yaitu 4 hari. Selanjutnya soal yang kedua, Rio mampu menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 15 hari, sedangkan Yoga mampu menyelesaikan pekerjaan yang sama dalam waktu 20 hari. Jika mereka bekerja selama 4 hari, maka berapa bagian lagi pekerjaan yang belum diselesaikan. Nah, sama ya, kita cari kemampuan mereka bekerja sama dalam per hari. Kemampuan mereka bekerja dalam per hari itu Rio 1/15, sedangkan Yolga 1/20. Jadi bagian pekerjaan atau waktu 1 per waktu sama dengan 1/15 ditambah dengan 1/20. Maka nilainya sama dengan 15 dengan 20, KPK-nya 60. 60 dibagi 15 4, tambah 60 dibagi 20 3, berarti 4 ditambah 3 7/60. Jadi bila mereka bekerja bersama-sama dalam 1 hari, maka kemampuan mereka bekerja adalah 7/60 bagian pekerjaan yang bisa diselesaikan. Di sini waktu bila mereka bekerja selama 4 hari berarti 7/60 dikali 4 hari, maka tewas jadi 15. Jadi banyak pekerjaan yang mereka selesaikan selama 4 hari adalah 7/15 bagian. Di sini yang ditanya adalah yang belum. Berarti yang belum sama dengan 1 dikurang 7/15. Jadi KPK-nya adalah 15/15 dikurang 7/15. Jadi banyak pekerjaan yang belum mereka selesaikan adalah 8/15 bagian selama 4 hari mereka bekerja. Jadi jawabannya di sini yang tepat adalah B ya, 8/15 bagian. Ingat ya, kata kuncinya hati-hati dalam membaca soal, yaitu belum, pekerjaan yang belum mereka selesaikan. Soal yang ketiga, sebuah kolam selesai 4 hari oleh 11 pekerja. Berapa pekerja untuk membuat kolam sebanyak 12 kolam dalam 8 hari? Nah, di sini berlaku waktu dikali dengan pekerja sama dengan hasil. Nah, ini kita gunakan waktu dikali pekerja sama dengan hasil. Jika mereka bekerja 4 hari,
oleh 11 pekerja, maka hasilnya adalah 1 buah kolam ya. Nah, jika mereka bekerja selama 8 hari, waktunya dikali jumlah pekerja yang ditanya, maka memperoleh hasil 12 kolam. Nah, banyak pekerja yang dibutuhkan di sini adalah gitu. Nah, di sini berlaku perkalian senilai. Ini adalah perbandingan senilai, maka di sini berlaku perkalian silang. Berarti di sini 8 dikali P dikali dengan 1 hasilnya sama dengan 4 dikali 11 dikali dengan 12. Maka P sama dengan 4 dikali 11 dikali 12 dibagi 8 kali 1 8, berarti 4 kali 11 kali 12 dibagi dengan 8. Nah, ini bisa kita sederhanakan dulu. Tewas tinggal 2 ya. Ini juga tewas tinggal 6. Maka banyak pekerja yang mereka butuhkan adalah 11 dikali 6, yaitu 66 orang pekerja. Maka jawabannya di sini yang tepat adalah B. Nah, ini adalah perkalian senilai. Nah, ini adalah contoh soal yang berhubungan dengan perbandingan. Lanjut dengan materi yang ketiga, yaitu berhubungan dengan, nah inilah contoh-contoh soal yang berhubungan dengan perbandingan, baik itu perbandingan senilai maupun perbandingan berbalik nilai. Materi yang ketiga yaitu kita akan membahas peluang. Nah, peluang kejadian. Nah, peluang kejadian langsung saja kita bahas contoh-contoh soalnya. Di sini 2 buah dadu dilempar secara bersama-sama. Peluang munculnya mata dadu berjumlah 9 adalah. Nah, kita ingat ya, jumlah angka pada 2 buah dadu, umpamanya kita lempar yaitu 1 dengan 1, berarti jumlah angka yang muncul adalah 2. Kita lempar lagi umpamanya 3 dengan 4. Mata dadu yang pertama 3, mata dadu yang keempat adalah 2, berarti jumlah mata dadu yang muncul adalah 7. Maka ini jumlah angka pada mata 2 dadu adalah jumlahnya yang pertama yang terkecil itu 2, terus 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12, berarti 6 dengan 6 gitu ya. 12 itu muncul 6 sama 6. Mata dadu 2 munculnya cuma sekali. Yang kedua, mata dadu yang berjumlah 3, 2, 4, 3, 5, 4, 6, 5, 7, 6. Sedangkan 8 mundur ya, mulai dari 5, 9, 4, 10, 3, 11, 2, sedangkan 12, 1. Nah, ini adalah peluang munculnya jumlah angka pada 2 buah dadu. Nah, pertanyaannya, peluang munculnya mata dadu 9 adalah, kita ingat peluang kejadian A, PA sama dengan peluang munculnya angka A per ruang sampel atau banyaknya ruang sampel. Nah, banyak ruang sampel pada 2 buah dadu adalah 36. Di sini peluang kejadian A yaitu peluang kejadian 9. Di sini jumlah munculnya mata dadu berjumlah 9, di sini 4 kali, jadi 4 per 36. Jadi 4 per 36 nilainya sama dengan 1 per 9. Jadi peluang munculnya mata dadu berjumlah 9 adalah 1 per 9. Nah, yang penting yang kita hafal ini, tabel ini. Nah, untuk mengerjakan trik cepatnya. Nah, yang kedua, 2 buah dadu dilempar secara bersama-sama. Peluang munculnya mata dadu berjumlah prima. Bilangan prima itu kita ingat mulai dari 2, 3, terus 5, terus 7, terus berapa lagi? 7, 11 ya. 9 gak masuk, berarti bilangan prima itu 2, 3, 5, 7, 11. Di sini muncul pertanyaannya berjumlah prima. Kita ingat lagi jumlah angka pada 2 buah dadu yaitu 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Peluang munculnya 2, 1, 3, 2, 4, 3, 5, 4, 6, 5 kali, 7, 6 kali, 8 mundur ya, 5, 4, 3, 2, dan terakhir mata dadu 12 jumlahnya yaitu cuma 1 kali. Maka peluang kejadian A, PA sama dengan NA, banyaknya NA, anggota A, per banyaknya peluang kejadian ruang sampel, atau per N dikali dengan S, NS. Peluang munculnya dua dadu, ruang sampelnya adalah 36 tadi ya. Maka peluang kejadian mata dadu berjumlah prima, yaitu bilangan prima tadi 2, terus 3, terus 5, terus 7, terus 11. Nah, peluangnya ini kita jumlahkan, yaitu peluang munculnya mata dadu 2 1 kali, ditambah peluang munculnya mata dadu 3 2 kali, ditambah peluang munculnya mata dadu 5 4 kali, peluang munculnya mata dadu 7 6 kali, ditambah peluang munculnya mata dadu 11 yaitu 2 kali. Maka ini kita jumlahkan, 1 tambah 2 3, 3 tambah 4 7, 7 ditambah 6 13, 13 ditambah 2 15, berarti 15 per 36. Nah, ini bisa kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 3 ya. 15 dibagi 3 5, 36 dibagi 3 12, berarti peluang munculnya mata dadu berjumlah prima adalah 5 per 12. Maka pilihan ganda yang tepat adalah C. Nah, ini adalah pembahasan kita, yaitu yang pertama tadi aritmatika sosial, yang kedua perbandingan, dan yang ketiga adalah peluang. Nah, sekian video tutorial kita, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.